gue jadi ada hal-hal yang sebelumnya gue nggak tahu jadi tahu gitu sih. Sana. Dan lu ngelihat dua kubu ya, gua sebutnya dua kubu ya, ada yang mau direct license, ada yang mau tetap yang sekarang sistem gitu ya, sistem LMK, collecting society ya. Itu menurut lu gimana nih Mbak dengan kondisi kita sekarang? Apa yang lu cita-citakan gitu ya dari problematika yang ada nih gitu? Iya, gue sebenarnya juga harus banyak belajar sih soal ini ya. Karena misalnya sistem collecting society ini mungkin umum dipakai di banyak negara, jadi banyak contoh lah ibaratnya gitu yang ternyata mekanismenya seperti ini. Kalaupun memang ada kegagalan atau misalnya ada kesalahan, tahu mana yang dibenerin gitu. Tapi kalau direct license ini kan sebenarnya hal yang cukup baru ya. Maksudnya dalam arti kalau mau dijadikan sistem tentu saja harus ada penelitian, turun lapangan, ada riset, data-data. Kemudian juga harus mengumpulkan permasalahan-permasalahan di lapangan terjadinya seperti apa, dan bukan dari sudut pandang pencipta lagu aja ya. Kalau kita bicara pengguna musik kan juga banyak, baik itu misalnya penyanyi, ada user, maksudnya pengguna yang memang memanfaatkan musik ini. Itu kan harus diwawancara, harus diriset, harus ada lah gerakan yang mungkin sifatnya bertahap untuk bisa reach itu gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya semua punya niat yang baik, yaitu gimana caranya supaya mungkin lebih transparan, lebih pencipta lagunya juga lebih sejahtera, niatnya kan gitu ya, dan mungkin juga supaya lebih mudah gitu. Hanya memang karena undang-undang kita misalnya memberlakukan dengan adanya collecting society, kalau menurut gua dilihat aja dari situ dulu, direview ibaratnya. Apa sih sebenarnya kekurangannya, apa sebenarnya kesalahannya gitu ya, atau ketidakefektifannya apa. Dan kenapa tiba-tiba ada permintaan direct license tuh kan berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak berjalan. Kenapa gitu? Apakah ketika ini nanti sudah diperbaiki keluhan itu masih sama? Gitu, atau jangan-jangan memang hanya permasalahan ada kinerja yang tidak benar nih dari sistem yang sudah ada, yang udah dibikin gitu. Tapi kalau gue sangat terbuka dengan berbagai opsi yang misalnya memang tujuannya baik gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebahas undang-undang keseluruhan, ingat itu kan bukan undang-undang musik ya. Jadi ada karya lain juga. Ada disiplin seni lain. Apakah memang mereka cukup terwakili atau enggak gitu? Itu kan perlu, menurut gue juga perlu ada tuh pendekatan di luar musik, dan ada sektor lain kan, ada kreativitas yang lain gitu. Dan apakah mereka pernah gitu dilibatkan dalam misalnya bikin sebuah bahasanya tata kelola kekayaan industri gitu. Ya, aku juga belum tahu ya, belum sedalam itu juga. Cuman akan lebih bijak kalau kita misalnya ngomongin soal undang-undang melibatkan semuanya gitu. Dan ya pasti akan butuh waktu, tapi ya nggak apa-apa, dijalanin pelan-pelan gitu. Kan yang terakhir yang paling ramai itu kan soal larang-larangan nih Mbak. Iya. Gogon nih. Lu kan habis ketemu salah satu musisi dari tim yang memang melarang-larang nih gitu. Iya. Mungkin ada, menurut gua tadi itu adalah hal baik loh. Yang perlu disampaikan ke publik karena ternyata memang maksudnya baik. Iya. Kalau gua jadi ngobrol sama Rika Ruslan ya. Rika Ruslan kan dari Aksi ya. Yang mana mungkin kalau misalnya ngelihat dari perspektif apa yang biasa mereka suarakan adalah larang apa segala macam. Kalau misalnya dari Ampli sendiri pandangan itu mungkin udah disuarakan lewat Holil atau misalnya Mas Indra gitu ya. Atau teman-teman lain gitu. Tapi kalau misalnya point of view, kemarin sempat ngobrol bahwa bisa nggak ya diberlakukan sebuah sistem yang kalau lo belum lunas nggak boleh bawain lagunya gitu. Karena memang for the sake of, misalnya band aja kalau belum lunas kan nggak manggung nih gitu. Apakah pencipta lagu juga bisa mendapatkan posisi yang sama? Itu kan sebenarnya
ada satu point of view ya, ada point of view yang baru gitu, yang buat gua cukup kritis ya gitu. Itu kan sebenarnya jadi pemikiran juga. Dan kalau aku sih sebenarnya sepertinya keluhan dari teman-teman pun juga sama gitu, kayak melihat bahwa ada ketidakefektifan kinerja collecting society misalnya gitu. Dan memang benar kok, itu memang Ampli sendiri juga mendorong bahwa itu juga harus diselesaikan, harus lebih efektif, harus transparan, bahkan juga kalau terkait sama pihak ketiga yang waktu itu pernah ditenderkan gitu ya, untuk mengerjakan sebuah produk yang namanya Silem, itu juga masih belum ada kejelasannya hingga sekarang. Itu kan juga sebenarnya masih kita dorong gitu, yang sebenarnya mungkin jangan-jangan permasalahannya sama dan jangan-jangan solusinya juga sama ibaratnya secara sistem gitu. Dan kalau buat gue sih ya karena gue terbiasa mendengarkan gitu ya nggak apa-apa, didengerin aja kira-kira seperti apa. Hanya memang PR selanjutnya setelah ada ide-ide tentu aja bagaimana bagaimana untuk bisa ya bagaimana kayak untuk bisa stepnya kemudian ngapain ya gitu. Dan buat gue itu justru yang lebih penting sih, kayak mencari step-step setelah itu mau apa gitu. Karena ya buat gue menghargai setiap keluhan ataupun juga setiap keinginan dari banyak teman-teman musisi dari berbagai macam perspektif. Karena kita demokrasi kan? Apa? Karena kita demokrasi kan? Iya. Negara demokrasi kan? Wajar-wajar aja lu punya perspektif berbeda. Wajar aja kok punya pendapat berbeda. Kalau ada yang mau misalnya ke MK gitu, judicial review, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena yang paling penting sebenarnya kan punya landasan ya. Landasan apa sih sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan nanti gitu ya. Makanya ada naskah akademik, ada riset lapangan, segala macam gitu. Kalau gue sendiri secara ya kan kalau gue akhirnya ngelihat kemampuan gue pribadi ya. Tapi kalau gue bisa memberikan opini gue secara pribadi, gue akan mencoba untuk cari perubahan yang udah ada dulu nih, dibenerin sehingga kalau misalnya ada opsi di luar itu menjadi tambahan. Karena sama-sama bagus sebenarnya kan. Sama-sama baik gitu loh tujuannya. Dan kalau ada prosesnya aja, mau lu yang mana duluan gitu ya. Yang mau duluan dan mana yang mau dibenahi duluan, yang mau dibangun duluan gitu, kerja yang mau dioptimalkan duluan. Kalau gue sih gitu, karena kalau misalnya gue ngomongin gue pribadi sendiri, mungkin loadnya bisanya yang sana. Gitu sih. Thank you banget Endah Widiasti untuk waktu ngobrolnya. Iya, di terima kasih. Pamulang. Diperkenankan kami datang ke dinasti Anda. Sama, makasih banyak. Semoga banyak manfaat. Nanti teman-teman bisa dengar dan bisa jadi inspirasi juga. Yes, thank you Terima so kasih much. pemirsa TV One sudah mendengarkan podcast bareng orang hebat. Sama saya Zulfikri Putra Malawi dan Endah Widiasti. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan orang hebat lainnya. Bye. Thank you, Mbak. Thank you. Iya.